Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah, yang maha memberikan rizki, yang maha memberikan kenikmatan, yang maha memberikan daripada segala keperluan-keperluan kita, baik itu keperluan hajat yang daruriyah ataupun hajat yang at-tamattu'iyah, yang mana itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau adalah Rabbil Alamin, yaitu adalah Tuhan semesta alam. Dan juga salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbil Alamin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, yaitu adalah rahmatnya bisa sampai ke seluruh daripada penjuru alam ini, bukan hanya saja alam daripada bumi ini, tetapi juga sampai ke surga dan neraka sana. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan juga tidak lupa kita alhamdulillah menjadi daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini adalah sepaling baik umat yang telah dikeluarkan atau yang telah memimpin bumi selama daripada qaran Nabi Allah Adam sampai sekarang. Kita ini adalah umat Islam, umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 cara atau dengan 3 ciri, yaitu adalah beramal ma'ruf dan nahi anil munkar dan menyerukan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah terlihat daripada qarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Khalifatur Rasyada, yaitu adalah Khalifatur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'it tabi'in, sampai khalifah daripada Umayyah, sampai khalifah Abbasiyah, sampai khalifah yang ada di Andalus, sampai ke daripada khalifah yang ada namanya Utsmaniyah. Setelah daripada gugurnya khalifah Utsmaniyah, umat Islam seperti inilah yang kita lihat sekarang ini, yaitu adalah penuh daripada kelemahan. Berapa banyak daripada umat-umat Islam ditindas di dunia ini, apa yang bisa kita kerjakan? Berapa banyak daripada saudara kita di Palestina, saudara kita di lain-lain sana, bahkan di Burma sana, atau bahkan mungkin di daerah-daerah lain di Afrika atau di daerah Eropa sana yang tertindas, apa yang bisa kita kerjakan? Kenapa itu semua? Karena umat Islam sekarang ini tidak mempunyai 5 spesifikasi. Jadi kalau ibarat HP itu ada namanya spesifikasi. Oh, lagu spesifikasi. Untuk spesialnya. Nah, HP iPhone artinya spesifikasinya apa? Artinya bisa mengamera, bisa apa lagi, internetnya misalnya kuat dan lain-lainnya. Kita umat Islam ini kurang spesifikasi. Apa kira-kira spesifikasi itu? Banyak daripada spesifikasi itu, cuman ulun hendak mentalkhisnya jadi 5. Mungkin setiap satunya setengah jam jadi 2 jam setengah. kita singkat-singkat aja. Jadi spesifikasi yang pertama, yaitu adalah umat Islam itu terkenal dengan ngarannya ritual. Wah, apa itu ritual? Kalau bahasanya menaja ibadah. Ibadah. Umat Islam ini terkenal umat yang paling kuat ibadahnya. Buktinya sembahyangnya 5 kali sehari. Itu minimal. Umumnya kada sembahyang tuh lain pulang. Ayakah?
Belum lagi sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang ini, sembahyang itu. Kalau umat lain, kalau non muslim beribadahnya itu adalah seminggu sekali. Atau bahkan ketika waktu hajat, datang ke kuil bahasanya waktu hajat. Ayolah. Jadi kita orang Islam ini jangan kayak bubuhannya yang itu. Bilanya waktu hajat hanya menyembah Tuhan. Hanya ziarah kubur, hanya turak ke maulid. Bilanya waktu perlu. Bilanya kada perlu, parlo aku aja. Bila kada perlu, parlo aku. Iyakah? Jadi umat Islam ini adalah umat yang terkenal dengan ibadahnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan majelis-majelis ta'lim sekarang ini semua adalah qaim bil ibadah ini. Biasanya ulama-ulama menyerukan, ayo kita beribadah, ayo kita sembahyang, ayo kita ini, ayo kita itu, ya kah? Itu adalah yang pertama, yaitu adalah antara kita dan Sang Pencipta. Yang pertama, kita ringkas saja. Sebutin jadi 5 menit kan, kada setengah jam. Enggak. Karena sudah rancak aja nih guru-guru yang lain juga masalah ibadah ini. Yang kedua, yaitu adalah ilmu. Ayakah? Umat Islam itu kalau goblok itu terlalu buntat apa lagi? Umat Islam itu adalah umat yang terkenal dengan keilmuannya. Orang-orang Arab sekarang, orang-orang Eropa sekarang ini mereka mabni ilmunya adalah dengan ilmu orang Islam. Bahkan sekarang ini ngarannya algoritma. Algoritma itu diambil dari bahasa Arab yang namanya adalah daripada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu adalah algoritma, yang mana itu adalah suatu kampung di daerah Rusia sana. Itu adalah orang Islam, kita kan usah panjang lebar masalah itu. Yang jelas adalah umat Islam itu terkenal dari awal sudah adalah umat yang berilmu. Bahkan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah surah Iqra. Baca. Tahu baca, jangan main game. Adalah surah main game. Main game artinya. Jadi dahulu waktu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal diutus banyak kemusyrikan. Seharusnya ayat yang pertama diturunkan adalah wahidu. Banyak daripada akhlak yang kada bagus seharusnya takhallaqu. Ini kada iqra. Kata ulama, kenapa jadi iqra? Yang pertama itu adalah diturunkan karena semua daripada problematika itu asalnya dari kebodohan. Dan kebodohan itu tidak ada yang membasminya kecuali adalah ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu di sini nih kada harus peribahasanya kalau bahasa kita adalah ilmu agama aja. Kalau agama kita sudah tahu itu adalah berhubungan dengan ibadah tadi. Tetapi adalah dengan dunia juga. Kata Al-Imam Syafi'i, kalau ikam hendak akhirat belajar. Bilanya hendak dunia, belajar. Bila hendak keduanya, maka belajar. Contohnya nyaman aja. Tahu Cina lah kalau. Cina itu tuh hurufin kada bisi. Huruf ABCD itu kada ada. Ini per kalimat sing chong, sing ho. Nah, kayak itu aja ya. Iya kah? Sing chong aja. Tetapi sekarang ini menjadi umat yang sangat disegani di dunia. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan mereka menciptakan, kata ulama, kata ibaratnya penelitian sekarang lah, dari jarum sampai ke roket, dan di antara keduanya mereka menciptakan. Kita bisi kabun gatah di situ sing banyak kan bawalah bannya kan bisa. Adakah ban produk berapa? Ada. Ujar Habib Muhammad Haddad, harapan. Harapan. Iya kan? Adalah kira-kira ban produk berapa ya? HST, ban paringin. Ada. Jarum produk apa ngarannya nih? Betali. Ngarannya aja betali, talinya ada.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikat tali kebersamaan kita. Tali paket ke sana. Artinya adalah seseorang itu tuh bisa mulia dengan ilmu pengetahuan. Kalau mereka itu ilmu pengetahuan adalah dengan kesadaran. Adakah peribahasanya kitab dari Cina yang turun untuk menyuruh belajar? Tidak. Kalau kita ada kitab langsung dari hadis dan Quran disuruh belajar, ya itu ada belajar juga. Iya kah? Kalau seandainya kita tadi itu beranjak dari Quran dan hadis dan dengan kesadaran, maka kita akan menjadi umat yang hebat. Ini kadada kesadaran aja. Kadada kesadaran. Sekolah SMA ya bawa pacaran itu juga. Iya kah? Sekolah mencari apa aja dulu? Nah kayak itu tuh. Oh jangan harus disambat gitu panjangnya. Sekolah ya permainan. Belajar ini ya permainan. Karena abot karena bilanya hendak menjadi PNS, datang ke tuan guru minta banyak guru ya. Belajar kan bisa, nyata kan dulu lulus. Iya kah? Jadi hendaknya kita itu tuh belajar itu berdasarkan daripada apa tadi tuh? Kesadaran. Baru daripada ayat-ayat Quran dan ahadis tadi itu. Karena pian hendak berolah napa aja, mana kada ada ilmunya, bingka aja kada bisa berolah. Bisa berolah bingka loh. Ada bisa, karena kada ada ilmunya. Bolah kalau lepon artinya kayak apa? Ada gula habang di tengahnya nih tuh, melatut tuh pulang. Kada bakal tahu. Kenapa? Kada ada ilmunya. Apalagi hendak suruh bolah ban, bolah roket, bolah pesawat. Lecet. Itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya kan anak-anak kayak ini jangan tertawa aja, belajar. Belajar. Nah, kayak ini sudah kami tuha-tuhaan nih udah kawai lagi sudah seadanya ya Allah paman itu ada tahu lagi dah kayak sini tasbih aja lagi ibadah. Bubuhan nang kan anakan ini belajar mulai wahine. Barang belajar napa kah? Belajar membengkel kah? Belajar napa udah bolah mesin kah? Ini palayat ilo al-kalamu wal lafzu. Nah, ngitung-ngitung aja di publiki 40 tahun ngitung-ngitung jadi publiki. Bagus saja, Pang. Temen itu, Pang, sudah. Hah? Iya kah? Terus lagi ilmu. Sudah kata dia ilmu. Paham ya lah, tambah lagi. Cukup ya sudah. Yang ketiga. Patuh mau YouTube jangan kayaknya. Yaitu adalah olahraga. Kenapa artinya olahraga? Ini dahulu tuh ada orang Indonesia karena Olimpiade dapat emas badminton kah? Ini badminton siapa yang juaranya nang? Hah? Cari di Google tuh siapa juara badminton? Orang Cina juga katanya tahun berapa bang? Tenis meja orang Cina juga. Karena kalau hendak kita itu menjadi negara maju atau umat Islam maju, maka kita ketika ada di olahraga itu kita hendaknya kuat juga. Kita hendaknya kuat. Lihat aja, cek ya. Cina ini kira-kira Olimpiade nomor berapa emasnya? Bayangkan tahun 90-an, tahun 80-an waktu bubuhan miskin-miskinnya tuh. Pasti beda. Bubuhan Eropa berapa? Karena itu adalah apa? Melambangkan daripada kekuatan seseorang. Olahraga itu adalah kalau bahasa ini adalah budaya bersama. Kalau bahasa kerennya kultural. Kultural lah. budaya bersama. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang olahraga? Biar kita ada juga arti mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo kita berdalil sedikit. Mulai tadi kita keluar dalilnya. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Umar, rawahu Baihaqi. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu abna'akum as-sibahah war ramya." Artinya lajari kan anak-anak ini bisa berkunjungan. Isuk belajar nang berkunjung lah. Padahi abah mana abah. Ulun bahaya hendak berkunjung tak. Belajar daripada apa namanya tuh? Memanah. Karena memanah itu tuh kan dia nang antam-antam nang itu Jepang. Belajar fokus.
konsentrasi. Artinya itu kalau menembak lain mana bang? Kisahnya apa? Menembak orang lebih juga. Ayah kagak? Iya. Nah, ini jadi guru menembak ciwi aja bisa. Jangan menembak ciwi aja. Terus lagi. Dalil yang kedua adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Itu adalah rawahu Ibnu Majah. Yaitu adalah seorang mukmin yang kuat. Artinya kalau kuat itu artinya hebat. Pas silatan. Ayakah? Amunnya kada bisa hantam orang sekali apa? Telukop. Aku artinya pokok jagau aja. Kada kau pokok jagau. Umpatnya di situ daripada nang napa ngarannya tuh pon-pon eta hantam orang sekali apa? Telukop. Biar jagau aku artinya untalan ontal aja situ. Ada batahalon buntal-buntalnya kah? Iya kah? Karena ada teknik di situ. Ada kawa. Aku artinya pokok jagau yang menembak ada harapan karena ingat bahwa hari kan anak kan apa kan itu nang bakno plastik ketapel kan haranya plastik ada pokoknya ketapel itu nang bebatu aja mano burung tuh plastik maksudnya ada iyalah nah nang itu tuh paham aja kalau dasar orang bidik bidik apa kena ulun bahari bos ingatnya aja pilihnya anu menyembelih misalnya nah bukan penyembelihannya aja bukannya ya bolah kata ketapelnya itu wah ini nyembelih kambingnya lagi nah terus lagi sampai mana tadi tuh olahraga tadi tuh dalil yang ketiga yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngarannya adalah berlomba dengan bini sidin berlomba buka tahu belum buka lah lomba lari bahasa Indonesianya nah itu tuh jadi Rasulullah kadang menang kadang kalah dengan Sayyidina Aisyah dan yang keempat adalah beliau olahraga ngarannya adalah olahraga pacuan kuda yang mana pacuan kuda itu dibagi dua kuda yang sudah hebat dan kuda yang belum hebat ada batas-batas tertentu itu adalah olahraga. Kira-kira Indonesia berapa peringkat dunianya olahraga? Itulah kehebatan kita di mata dunia. Keahlian kita di mata dunia sekedar daripada olahraga itu. Belum lagi yang lain-lainnya. Artinya kan toh hebat beluncat. Orang sana menang, berarti kita kada menang berarti. Lucu main bolanya. Ini main bola ganti pelatih Belanda, pelatih mana. Ya mau bisa bang. Pelatihnya aja diganti. SMP, SMA kada ada bisa lapangan bola. Kenapa anak harap main bola? Di Brazil neto main bola lapangan masjid kayaknya main bola. Ingat waktu di Pakistan bareng bukan itu harap main kriket karena kriket tuh nang itu. Wah, sampai ini orang kada paham cara mainnya itu. Jadi bubuhan itu saking ketujuhnya main kriket itu sampai di jalan raya itu nah. Main kriket kada tahu di bajai, kada tahu di motor, kada tahu di kendaraan, biasa sudah main kriket tuh. Pak, hantamnya. Akhirnya rancak ini juara dunia bersaing lawan India main kriket. Kada ada orang Indonesia kriket juara ada harapan karena kada ada harapan kita kawan itu. Ini artinya nuntut ilmu aja beb ilmu mana taklifatnya ada juga kisah nang pinanang menuntut ilmu lebih mimet deh mana hasil nahwu ente di mana syarah ente di alfiyah di mana di minhaj dan lain-lainnya itu pang sudah artinya sebatas nang itu mana ilmu kepengetahuan kita ini kayak ilmu pulang lah itu dulu ya tadi ke olahraganya karena olahraga itu lawan ilmu saling apa namanya saling berkaitan. Terus lagi yang ketiga sudah harus panjang lebar penting paham. Yang keempat jadi ambil yang lainnya nyaman paham atau hafal. Satu itu ibadah, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah daripada budaya bersama itulah adalah olahraga. Yang keempat adalah sosial. Nya ulun tahun ini kada be imamah lagi bina be imamat jadi kau berkisah nang selain ibadah lawan ilmu karena bila bina be imamah jubah terus jadi bila kada ibadah ilmu itu mau loncat kalau nenek parang aja olahraga kampus saja juga kemana lagi ke sosial ini sosial lagi
sosial. Umat Islam sekarang kira-kira sosialnya di mana? Orang sugihnya mana? Banyak daripada kemiskinan itu sebab yang pertamanya yaitu adalah kekurangan sosialisme. Sosialisme. Kalau orang kampungnya bersosial, itu tidak mungkin ada satupun daripada orang-orang kemiskinan. Maka dalam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh daripada sosial ini daripada hadis bahwasanya muslim bersama muslim itu saudara, yang mana muslim dengan muslim itu seperti daripada bangunan yang satu, muslim dengan muslim itu seperti daripada jasad yang satu. Banyak daripada ibarat-ibarat yang mana di situ adalah untuk sosialisme. Contoh nyaman yaitu adalah masjid atau sembahyang 5 waktu berjamaah itu. Di masjid itu kesan apa berang? Assalamualaikum. Artinya sekedar nara itu aja boleh. Kada tahu nang dihiga kada bisa gawian. Kada tahu nang dihiga kelaparan. Kada tahu nang dihiga maling. Ada juga maling. Iya kan orang baik aja. Mana masjid itu? Ada tahu imbahan nang dihiganya adalah bubuhan nang gerambas-gerambas itu. Ada tahu nang buntat-buntatnya itu. Malah di masjid bila orang bertato-tato dijauhi. Jangan dikawal. Nih dipadahi dan seterusnya. Jadi masjid itu adalah tempat yang dibikinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bertemu atau bersosialisme. Maka dari itu diwajibkan kita setiap minimal 1 minggu sekali untuk bertatap muka di masjid di hari Jumat. Itu minimal, belum lagi bulan daripada bulan daripada hari raya dan lain-lainnya di masjid. Masjid ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber daripada untuk bertemu sosial. Apa artinya dalilnya? Dalilnya pian tahulah kawin itu di mana guru yang paling afdol akad nikahnya? Di masjid. Kenapa? Jadi di masjid ulun beribadah ulun anak nang itu kawin seharusnya di rumah aja. Masalah pribadi ini kada di masjid biar napa? Biar sosial. Biar kita tahu nenek nang kawinnya orang berduit, nenek orang kada berduit, artinya dibantu. Ini peribahasanya abah utang, nenek ini, nenek itu. Jadi adalah fungsi daripada masjid itu adalah untuk bertemu sosialisme. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang ditawan perang sebahagian diandak di tiang masjid. Kenapa? Artinya Rasulullah kada bisa penjara kah? Artinya di situ biar orang-orang kafir melihat sosialismenya orang-orang Islam sehingga mereka masuk Islam. Bahkan di dalam riwayat orang-orang Habasyah itu bermainan daripada begegandangan dan lain-lain itu di mana? Di masjid. Walaupun ada khilaf yang mengatakan itu di luar masjid. Kada sebagalahian kita masalah begandang di masjid, kada begandang di masjid. Yang penting adalah ini adalah tempat sosialisme, bahkan mengobati daripada korban perang itu di masjid. Banyak daripada sahabat, salah satunya siapa? Sa'ad bin Ubadah, siapa dia anak? Allah kulli hal itulah. Meninggal di mana? Meninggal di masjid, ibak daripada darah. Wah, ini artinya artinya berrigatnya di masjid. Bedalah antara orang berrigat di masjid dan orang yang memerlukan untuk masjid. Ini kalau berrigat itu jangankan nang darah, nang baludah nang itu kan haram. Tetapi kalau ada yang sesuatu diperlukan, peribahasanya nang kayak tadi itu kayak nang perkawinan dan lain-lain dari itu, atau makanan daripada acara, yang penting diberasihi. Jadi ilahnya di situ adalah kotor. Kalau nya kada mengotori berarti boleh. Inilah sosialisme daripada orang-orang Islam yang sudah kita sekarang ini sudah terlupakan. Sudah umat Islam sekarang tercerai berai. Kalau di zaman dahulu kan ada kawannya menggatuk orang Islam. Maka dari itu bisa mendengarlah
Orang kandangan ya. Kenapa orang kandangan? Karena bilanya seikong aja digatuk orang kampungnya, maka artinya sakampungan turun. Artinya sakandangan turun. Jangan coba-coba menghantam orang kampung kandangan tadi itu. Bilanya menghantam orang kandangan tadi, maka sakampungan turunan. Jadi itulah daripada sosialisme. Yang menuhi ini di 3 kampung ditimpas orang, dia apa orang ada di tahunya. Kematian gak ada di tahunya. Perkawinan gak ada tahunya. Karena sosialisme kita ini rendah sudah. Itu tuh. Terus lagi. Oke, biar setengah jamnya kita. Terakhir. 4 jalan pasangan. Jadi kada lapar jawabannya. Yaitu adalah ini sudah jelas sudah semua kita paham. Yaitu adalah akhlakul karimah. Yaitu adalah akhlak. Jadi akhlak ini kembali bakawan lawan nang 4 tadi itu. Ibadah kalau tanpa akhlak makanya kena berriaan aja, bersesambatan aja, hebatan aja. Ulama kalau tanpa akhlak maka menyambati orang aja gawian, menyambati orang aja gawian. Orang sugih bila tanpa akhlak kenainya daripada meremehkan daripada orang-orang fakir. Jadi akhlak itu kembali kemana? Ke ibadah. Kembali juga ke ilmu. Kalaunya orangnya berilmu tapi sombong tanpa akhlak, apa hasilnya? Orang mempunyai jabatan kalau tanpa akhlak apa hasilnya? Ayakah? Terus lagi yang ketiga adalah apa tadi itu? Adalah olahraga. Maka dari itu ada di olahraga ngarannya apa ngaran itu? Sekira adil dah. Apa ngarannya adik itu nah? Di ujung ilat nih. Wasit modelnya ada modelnya. Iya. Itu telah pokoknya dikit lagi nah. Juri ada karena sportivitas. Nah itu tuh. Bahasa ini itu adalah sportivitas. Apa kan arti sportivitas itu? Artinya jangan beculas ketika permainan. Amunnya beculasnya tak menang terus. Nang offset dibadakan kada offset, nang kada offset dibadakan offset. Itu namanya tidak sportivitas. Sportif itu ngarannya tuh. Itu adalah sebahagian daripada akhlak. Yang kelima adalah yang tadi itu adalah sosial. Kalau tanpa akhlak sebagaimana kita ketahui sudah sosial tanpa akhlak, apalah arti sosial? Karena sosial itu adalah dari hati nurani. Maka dari itu kata ulama atau kata orang-orang yang ahli hikmah, suatu budi pekerti yang bagus-bagus apabila tidak berdasarkan dari hati, itu namanya pencitraan. Itu namanya pencitraan. Artinya bilanya hendak jadi napa datang ke tuan guru, bagus benar pakaian becas peribahasanya ini untuk apa? Untuk biar dipilih. Iya kah? Sudah tuntung daripada itu makanya kada tahu lagi. Kada tahu lagi itu ngarannya adalah apa? Itu ngarannya pencitraan, bukan akhlak mulia. Jadi kalau sesuatu yang bagus-bagus itu tanpa dari hati itu namanya pencitraan, bukan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang bagus-bagus, yang mana itu bersumber di hatinya, yang mana itu disebutkan di dalam Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di kitab Ihya'nya di Rub'ul Munjiyat dan Rub'ul Muhlikat, di situ bima fihil kifayah, yang mana diringkas kata ulama di situ adalah apa? At-takhalli wat-tahalli wat-tajalli, dan kita kadang membahas itu karena kepanjangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber daripada taufik dan hidayah untuk orang-orang sekeliling kita. Semoga saja dengan majelis ini dimurahkan daripada rezeki kita. Yang masih banyak utang, semoga saja utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ngalih mencari gawian, semoga saja dinyamankan gawiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ngalih mencari jodoh, mudah-mudahan jodohnya didapatkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang dekat ataupun yang jauh. Yang masih kada berduit daripada apa namanya? Melamar orang lah,
jujurannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada jujuran-jujurannya. Yang kada bisi anak, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada mendapatkan anak tadi. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu ma'rifah, ilmu untuk beribadah, ilmu daripada biar kita tahu daripada diri kita, daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mempererat lagi daripada sisi silaturahmi kita, daripada sisi sosialitas kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan lagi daripada umat-umat Islam ini, sehingga nanti timbul daripada anak-anak cucu kita daripada orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang yang hebat-hebat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.